Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Haji Asyari. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, rezeki yang melimpah dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sedikit info nih kawan-kawan. Saya tadi ceritanya lagi tidur siang ya nggak? Udah gitu di kandang satu nih burung ciblek selalu teriak-teriak terus nih kawan-kawan. Udah gitu saya pikir karena memang sedang istirahat, saya pikir itu biasa karena kan di kandang nih kadang suka ada burung gereja sama burung perkutut ya yang biasa saya kasih makan karena memang tiap hari dia selalu pagi, siang, sore datang nih minta makan jatah. Saya pikir itu gitu kan, karena terbiasa dengan itu dia. Nah, kalau burung yang satu ini, satu kandang ini, indukannya kalau ada yang kayak gitu-gitu dia nggak terbiasa kawan-kawan. Jadi selalu bunyi nih kalau misalkan ada yang ganggu dia, selalu dia bunyi. Entah itu burung atau mungkin kucing, orang lewat kita juga kadang-kadang kalau misalkan saya lewat nggak terbiasa dia. Jadi dia pengennya yang tenang gitu ya. Nah, saya cuek aja tadi nih, tidur aja gitu ya. Tapi pas pada saat saya lihat ternyata di situ ada ini kawan-kawan, ular hijau, ular pucuk. Aduh, untungnya di situ ular hijaunya sih nggak masuk ya, nggak masuk ke kandang burung ciblek ya. Dia di situ masuk ke kandang sebelah yang bekas kandang jalak. Nah, kandang jalak kan nggak ada saringannya lagi kawan-kawan. Kalau yang di kandang ciblek kan ada jaring yang biasa dipakai untuk peternak ikan ya, sama penyaring matahari yang biasa dipakai petani di sawah-sawah ya. Biasa saya pakai itu. Saya pakai itu karena biar awalnya tuh biar nyamuk ya, nyamuk tuh nggak masuk itu utamanya kawan-kawan. Tapi ternyata selama ini aman-aman aja, yang saya nggak pikir bakal ada, itu ternyata ada ya, ular itu masuk, saya tangkep gitu kan. Nah sayangnya saat itu nggak terekam dengan video ya, aduh sayang sekali kawan-kawan. Jadi saya hanya foto aja, saya tangkap saya foto aja ya, nanti saya unjukin kawan-kawan. Nah pada saat yang sama ini ular saya tangkap, ternyata di dalam kandang burung yang teriak-teriak itu ada cicak juga, sebesar begini dah besarnya nih, kan tangan kanan ular. Aduh, kacau. Tangan kanan ular nih gimana nih, cicak di dalam. Karena memang kalau misalkan kita lihat-lihat itu nggak akan kelihatan ya cicak ya. Nah, pada saat ada cicak saya cari itu mau nggak mau. Jadi itu burung yang lagi ngeloloh mungkin sangat keganggu ya. Saya masuk nggak apa-apa lah. Itu tangan kanan saya pegang ular, saya cari itu cicak, dapat. Jadi tuh burung yang lagi ngeloloh histeris banget itu kayaknya tuh. Wah, teriak-teriak gitu kan. Karena saya jarang ya masuk ke kandang ternak tuh jarang. Apalagi pakai baju ini. Kalau baju ini nih saya pakai biasa buat ngasih pakan, ya, bersihin kandang, siram kembang-kembang yang di dalam, terus bersihin cepuk air minumnya. Nah, saya nggak pernah ngambil anakan lolohan tuh pakai baju ini, saya nggak pernah ya. Nah kalau misalkan untuk ambil anakan lolohan saya ada kostum tersendiri kawan-kawan. Itu ada triknya itu kawan-kawan, nanti saya ceritain ya di video selanjutnya tentunya ya. Kawan-kawan jangan lupa tapi di subscribe nih, di like dan di komen ya. Oke? Oke, thank you. Nah, tangan kanan ular, tangan kiri cicak gitu kan. Nah udah gitu
keluarnya juga, keluar dari kandangnya juga, waduh bener-bener itu yang namanya bangun tidur melek gitu kan. Nah gitu kan kawan. Nah ini kebenaran sekali nih kawan ya. Ini saya sekalian saya ceritain juga, ini ternyata bukan hanya itu aja nih kawan-kawan, musuh besarnya para peternak burung nih ya, khususnya jiblek nih ya. Ke burungnya ngeganggu, nah ke pakan burungnya juga ngeganggu, ngabisin. Nah gitu kan, apa? Semut, nah cicak juga kan. Udah gitu ada satu ulet nih ya kawan-kawan. Ada satu ulet yang mirip ulet kandang, itu dia berbulu. Nah, ulet ini kalau misalkan terkena tangan ya, utamanya tangan bagian atas nih. Kalau bulu itu kena tangan bagian atas, kita terasa perih ya. Kayak ini, ulet pohon kelapa yang berduri itu, perih itu kalau kita kena tuh. Nah ini mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pegang dengan telapak tangan, dia nggak terasa sakit ya. Nah nanti saya unjukin ya di video berikutnya ya, di video ini juga. Itu coba bayangin kalau misalkan ulet itu makan ya sama burung ciblek ya. Burung ciblek kan burungnya kecil gitu ya. Nah kalau misalkan kemakan berbulu di tangan kita juga sakit perih ya, apalagi kemakan nih sama burung, mungkin terasa sakit juga kali ya di tenggorokan kali ya. Itu kawan-kawan. Ya mungkin ini saya unjukin aja ya si uletnya gitu kan. Nah, uletnya terus foto ularnya juga, cicaknya gitu kan yang saya dapat gitu ya. Aduh, nanti di situ kelihatan perbedaannya antara ulet kandang sama ulet yang saya bilang tadi, sama indukannya. Nah ini mirip-mirip nih kawan-kawan, antara indukan dari ulet kandang sama ulet yang saya bilang itu ya, yang mungkin mengganggu ya. Oke kawan-kawan, disimak lagi ya tolong ya. Nah ini kawan-kawan nih, fotonya ya, ngeri ya ngeliatnya ya. Ini menurut saya nih ulet kucuk nih bukan anakan lagi nih, ini gede nih, dewasa ini. Coba bayangin kalau dimakan, aduh, habis dah. Karena emang kebenaran kandang yang satu ini yang produksinya lancar nih kawan-kawan. Hampir tiap bulan dia selalu produksi ya. Ini hitung-hitungan saya udah 19 nih. Udah 19 kali produksi, dan ini yang terakhir nih 20 nih. Ini sedang meloloh yang umurnya baru 2 hari. Ini saya pantau baru 2 hari ya. Belum saya panen, nanti umur 7 kalau nggak 10 hari saya biasanya panen. Coba bayangin kalau misalkan indukannya itu dimakan sama ular kayak gini kan. Aduh, bisa dibayangin dah, kacau. Nah, terus cicaknya juga nih. Aduh, ini cicak yang saya dapat, langsung saya banting aja udah ke bawah ya. Langsung saya banting, dan terakhir dia masuk ke saya kasih ke ulet kandang. Udah habis dia ulet kandang dia. Aduh kawan-kawan. Nah ini kebenaran di sekitar rumah saya juga kan masih enak ya suasananya ya. Masih ada pohon. Kebenaran saya di tetangga saya ini ada pohon lengkeng. Nah, lengkengnya lumayan besar juga kawan-kawan. Nah, di situ di tempat saya juga nih ada pohon sirsak. Nah, di pohon sirsak ini dia banyak semut rangrang ya. Jadi ini semut rangrang eksplor ke sana sini, akhirnya dia masuk ke kandang ternak. Jadi kalau dia masuk kandang ternak tuh dia ambil ulet kandang yang udah mati ya, yang udah kopong gitu, udah nggak hidup lagi. Nah dia makan tuh, dia bawa tuh
Nah, ini udah berkali-kali saya kasih pembasmi semut, terus saya kasih eh, kapur, tetap aja ular tuh semut tuh masuk gitu kan, karena memang sumbernya pohon sirsak nih masih ada gitu. Karena kalau ditebang malah eh, panas ya, kasihan nih burung cibleknya juga kepanasan gitu kan. Nah, ada pohon lengkeng nih cukup membantu nih kawan-kawan. Nah, ngebahas cicak, hantam semut yang susah gitu kan. Ini semut nih banyak nih kawan-kawan. Nah, ini kalau semut rangrang satu dua sih mungkin oke aja ya. Karena memang burung ciblek juga kan suka ya. Tapi kalau udah ratusan atau puluhan, atau mungkin si burung cibleknya juga digigit, wah itu jadi masalah juga ya kawan ya. Aduh. Nah, untuk yang satu ini karena berbagai macam cara susah, mau nggak mau saya hanya satu cara nih kawan-kawan. Saya cuma acak-acak aja ya, sarangan semut nih. Saya acak-acak sarang semut biar semutnya pada jatuh. Terus telurnya saya ambilin gitu kan. Telurnya saya ambilin gitu kan. Lumayan kawan-kawan dapat segenggam. Saya pilih-pilih. Terus saya kasih lagi ke burung ciblek. Lumayan lah buat nambah-nambah pakan ya nggak, biar nambah birahi juga kawan-kawan ya nggak. Nah ini dia nih kawan-kawan sarangnya udah saya acak-acak sampai daun muda ya sirsak sampai gosong tuh karena panasnya ulet rangrang ya. Tapi ya gitu kawan-kawan, selama makanan semut rangrang masih ada ya di pohon sirsak nih, nah dia kan makannya nektar dari bunga ya, bunga sirsak gitu kan. Bakal selalu ada gitu kawan-kawan. Nah susah untuk dibasminya, makanya saya acak-acak lah, telurnya saya ambilin sebagian gitu kan, walaupun nggak banyak gitu kawan-kawan. Nah, kalau mengenai cicak, saya ada pengalaman sendiri nih kawan-kawan ya. Ini suatu saat nih ada satu kandang, dia cuman satu nih kawan-kawan ya. Cuman satu anakan. Kalau saya kan kalau dia bertelur nggak pernah saya cek juga ya. Yang penting telur pecah udah saya hitung berapa hari nih gitu kan, anakan burungnya gitu kan. Nah, satu saat nih satu kandang ada dua telur, yang saya perhatiin nih ada dua telur ya pecah ya. Tapi ternyata pas pada saat saya panen umur 8 hari itu si anakannya tuh ada luka kawan-kawan di pinggir di pinggir perut bagian atas ya. Itu dia lukanya ya itu gigitan cicak kawan-kawan, merah gitu kan. Ya kalau misalkan mulut cicak kan dia begitu ya, nah gitu kan, berbentuk oval gitu kan. Nah itu di pinggiran perut bagian sampingnya tuh ya berbentuk seperti itu kawan-kawan. Nah dari situ saya mulai pasang jaring kawan-kawan, mulai pasang jaring eh, apa namanya jaring ikan ya, yang biasa dipakai petani ikan gitu kan. Karena emang saya pikir juga awalnya bukan hanya buat cicak gitu ya. Kalau saya perhatiin dia yang penting tuh nyamuk tuh kawan-kawan. Karena kan seperti kenari saya takutnya dia kaki bengkak gitu ya. Dia jadi nggak nyaman ya hidup di kandang ternak ya. Nah, pas pada saat kejadian burung ada luka seperti itu baru saya action tuh, langsung saya beli, langsung saya pasang gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah cicak nih nggak ada gitu kan. Nah mungkin sebenarnya cicak yang saya dapat ini dia dari anakan kali ya, masuk ke kandang ternak ya. Jadi dia masuk ke kandang ternak tuh bukan pas sudah dewasa, karena kan ukurannya kecil kok. Berapa mili ya? Ada 2 sampai 3 mili lah lebarnya itu jaring ternak ikan tuh. Jadi saya rasa nih cicak masuknya pada saat dia baru netes gitu kan, baru sehari 2 hari dia masuk gitu kan.
jadi dia masih bisa lolos gitu dari lubang itu gitu. Nah, dia makan pakannya ulet kandang, jangkrik yang saya kasih buat indukan untuk lolohan anaknya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan cicak kita perhatiin di kandang akan sulit ya kawan-kawan, kecuali kita mergokin cicak ini baru kita harus dapetin ya. Kalau kita sengaja kita cari-cari gitu kan, kita lihat-lihat, nah pinteran cicak dia nyebutnya di mana ya enggak. Tapi pas pada saat dapet ketahuan, nah baru kita kejar kemana ya enggak. Harus kita dapetin. Kalau enggak ya indukan burungnya juga pasti terganggu ya kawan-kawan ya. Jadi nggak ngerasa nyaman. Nah, mungkin juga itu penyebabnya ya. Kalau misalkan indukannya nggak fokus bertelur ya. Nah, ini dia kawan-kawan yang saya ceritakan tadi ya. Ini ulet yang ngeganggu nih untuk ciblek ya. Ini ulet ini menyusup nih kawan-kawan di kerumunan ulet-ulet kandang ya. Kerumunan ulet kandang dia menyusup nih. Nah, ini kan bahaya ya kalau kemakan sama burung ciblek ya. Nah, ini bisa dilihat nih kawan-kawan ya. Ini indukannya nih. Ini indukan dari ulet yang berbulu nih ya. Tuh, bisa dilihat ya kawan-kawan ya, berbulu ya. Tuh. Ini bulunya ngeri sekali nih kawan-kawan tuh. Ngeri ya. Tuh, berbulu ini. Ini coba kalau kita bayangkan masuk ke tenggorokannya burung ciblek nih. Aduh, sakit nih kawan-kawan nih. Nah, ini indukan dari ulet kandang nih. Nah, indukan ulet kandang ya, beda ya. Bedanya dari bentuk tubuh ya. Ini kalau ulet kandang kecilnya seperti ini nih kawan-kawan. Tuh, kecil ya. Beda sama indukannya tuh yang ini kebenaran udah saya lemahkan nih sayapnya nih kawan-kawan. Jadi dia nggak bisa terbang. Kalau ulet kandang dia masih bisa terbang ya. Tapi kalau ulet nggak bisa terbang kalau ulet kandang. Dia cuman ngerangkak-rangkak aja dia. Tapi kalau ulet yang ini nih indukannya dia bisa terbang nih. Nah, makanya sebagai contoh sampel saya lumpuhkan dulu nih sayapnya nih. Dia biar nggak bisa terbang ya. Jadi saya bisa ngasih info nih ke kawan-kawan sekalian nih. Tuh bedanya tuh ya. Ini besar sekali ya. Yang ini kecil ya. Nah, ini ulet kandang nih kawan-kawan nih. Ini ulet kandang mirip-mirip kan ya sama ulet yang berbulu ini ya. Ini saya nggak tahu nih namanya ulet apa nih ya. Ini kalau misalkan di di kerakas di jangkrik ya. Kerakas di jangkrik juga kadang-kadang suka ada nih kawan-kawan. Nah, nah ini nih yang kecil nih tuh berbulu. Mirip ya sama ulet kandang ya kawan-kawan. Gawat nih kalau kemakan sama ciblek nih kawan-kawan. Ini musuh besar nih. Gawat nih. Nih. Untungnya kebenaran saya kalau belum ngasih makan juga kan saya perhatiin sedikit-sedikit ya. Karena emang kalau ngambil ulet kandang kan saya biasanya ngerauk gitu kan. Masukin dicepuk terus disaring kotorannya. Nah, dari saringan itu saya bisa ngelihat gitu kan. Nah, ini kebenaran saya juga belum dapet amit-amit lah. Belum kedapetan masalah ya. Burung ciblek nih kalau misalkan makan kayak ginian nih belum kedapetan masalah nih. Gitu ya kawan-kawan ya. Banyak ya kawan-kawan. Ini sedikit saja yang saya ambil nih. Sebagian udah saya musnahkan nih kawan-kawan. Halo. Halo. Nah, gitu kawan-kawan ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe dan juga sudah nonton video saya. Di like, di komen ya. Biar semangat lagi, ya enggak. Begitu aja dari saya informasinya bagaimana caranya mengetahui ya musuh-musuh besar peternak nih dan cara menanggulanginya. Nah, alhamdulillah kan saya sudah membuktikannya ya dengan
hal-hal itu juga ternyata sangat membantu ya buat peternak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.